Bismillahirrahmanirrahim. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya Nur Saidah senang sekali bisa menyapa Mitra Jaisi dalam acara program Mutiara Al-A'la. Siang menjelang sore ini, edisi Selasa tanggal 28 bulan Juni 2022, bertepatan dengan 28 Zulqa'dah tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah, insya Allah 30 menit ke depan kita akan ada materi yang menarik. Tentunya kita akan didampingi oleh narasumber, yaitu Umi Ustazah Nur Hayati SPDI. Beliau adalah alumni Tamhidul Mubaligho Yayasan Al-Anwar Jakarta Barat. Dan alhamdulillah pula beliau telah hadir di tengah-tengah kita di ruangan Radio GIC Jakarta Barat. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita dan Mitra GIC yang dimanapun Anda berada. Saya berharap semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan selalu bersyukur kepada Allah atas apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi Mitra GIC yang berada di luar, bisa bergabung di live audio streaming di www.islamiccenter.org.id atau live Facebook Radio GIC Jakarta. Baik Mitra GIC dimanapun berada, sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya akan menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Bagaimana perjalanannya Umi? Insya Allah perjalanan alhamdulillah Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, jauh dari barat Jakarta menuju utara Jakarta. Subhanallah, jauh ya Mi ya. Macet bagaimana tadi kan? Alhamdulillah tadi Allah berikan kelancaran. Amin alhamdulillah. Semoga selalu berikan kelancaran dalam setiap kegiatannya Umi. Amin. Baiklah Mitra Jaisi dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan narasumber kita memberikan paparan tausiahnya yang bertema merajut sakinah dalam keluarga. Kepada Umi dipersilakan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim.
Mitra GIC yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam program Mutiara Al-A'la. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihan fid dunya wal akhirah, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Mitra GIC dimanapun berada, kita mengetahui bahwasannya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendapatkan rumah tangga yang menghadapi konflik, yang menghadapi masalah. Apapun pemicu masalah tersebut, kadang-kadang masalah yang berujung pada konflik tidak dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan seringkali berujung pada perceraian. Padahal sesungguhnya ketika mereka bersama-sama mengikat sebuah ikatan pernikahan, mitsaqan ghalidha, mereka bercita-cita untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan kamu, menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa damai bersamanya, agar kamu merasa tentram bersamanya, agar kamu merasa nyaman bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya dari rasa kenyamanan itu rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hal yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Artinya apa, pemirsa? Tujuan daripada pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi terkadang dalam perjalanan rumah tangga, konflik yang melanda rumah tangga kadang-kadang menguji kesabaran, menguji kesetiaan. Sehingga bukan tidak mungkin, bahkan sering kita jumpai sakinah sudah lepas dari rumah tangga tersebut. Sakinah tidak berada di dalam rumah tangga tersebut. Sakinah lari dari rumah tangga tersebut. Mitra GIC yang dirahmati Allah, sebetulnya apa itu sakinah? Sakinah dalam bahasa Indonesia adalah ketentraman hati, kenyamanan, kebahagiaan. Berarti rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang penuh dengan kenyamanan, rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Mohon maaf Umi. Oh iya. Mau bertanya dulu terlebih dahulu. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang sakinah itu, Umi? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali Bunda. Bagaimana ciri-ciri daripada rumah tangga yang sakinah? Mitra GIC yang dirahmati Allah dimanapun berada, ciri-ciri rumah tangga yang sakinah antara lain adalah: 1, rumah tangga tersebut dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dibutuhkan, tapi cinta bukan semata-mata dasar dari sebuah rumah tangga. Kenapa Mitra? Karena cinta bisa pudar seiring dengan perjalanan waktu usia pernikahan, seiring dengan banyaknya konflik yang melanda, seiring dengan ujian-ujian kesabaran, ujian-ujian kesetiaan, sangat mungkin cinta itu bisa luntur. Tetapi kalau dasar pernikahan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah rumah tangga yang kita bina
Allah akan berikan keberkahan. Amin. Allah akan tetap menjaga rasa cinta di antara seluruh anggota keluarga. Amin. Mitra JIC yang dirahmati Allah, apabila kita sudah berniat bahwasanya proses pernikahan yang kita mulai adalah sebuah ibadah. Nikah yang kita lakukan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut sebagai ekses dari sebuah pernikahan mitsaqan ghalidha, maka insya Allah akan menjadi sebuah ibadah. Contoh, suami, efek karena dia melakukan sebuah pernikahan, dia punya kewajiban untuk menafkahkan istrinya. Maka dia punya kewajiban untuk bekerja. Insya Allah keluarnya suami dari rumah menuju tempat bekerja untuk kasbur rizq, mencari nafkah untuk istri, untuk anak, maka itu dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga istri, ketika waktunya dihabiskan untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, seluruh waktunya dia fokuskan untuk rumah tangganya, insya Allah tercatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apabila kita dalam rumah tangga ada aral melintang, ada ujian kesabaran, ada ujian kesetiaan yang melanda, itu seharusnya tidak menjadi sebuah pemicu konflik sehingga hilangnya sakinah dalam rumah tangga, tetapi justru jadi ladang bagaimana kita mengaplikasikan kesabaran kita. Inilah ladang kita untuk sabar menghadapi permasalahan-permasalahan yang sangat mungkin terjadi di dalam rumah tangga. Sebab ekonomi misalnya, sebab suami di PHK misalnya, sebab anak yang tidak masuk SMA favorit misalnya, sebab dan lain sebagainya. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, ketika niat kita sudah ibadah, maka konflik yang terjadi pun menjadi ibadah. Ibadah untuk melatih kesabaran kita, bagaimana supaya kita diberikan hati yang luas untuk menghadapi permasalahan yang ada, sehingga sakinah tidak terbang dari rumah tangga kita. Mitra JIC yang dirahmati Allah, apabila landasan rumah tangga kita adalah Allah dan Rasulnya, maka apapun yang terjadi, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kita menemui sesuatu yang tidak ada jalan keluar, yang tidak ada kesepakatan di situ, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kita minta semoga Allah memberikan solusi yang terbaik dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita libatkan Allah dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita adalah manusia lemah yang tidak mungkin bisa menyelesaikan seluruh permasalahan dalam kehidupan kita sendirian. Kita harus bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah, landasan kedua, ciri-ciri yang kedua, sebuah rumah tangga dikatakan sebuah rumah tangga yang sakinah adalah apabila rumah tangganya dilandasi dengan cinta dan sayang. Sebagaimana tadi sudah saya bacakan Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, dan diciptakan di antara kamu, bainakum, di antara kamu, artinya di antara suami istri dan anggota keluarga yang lainnya, mawaddah warahmah, cinta kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini adalah unsur cinta dan kasih sayang, adalah unsur pembentuk sakinah dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita tidak punya lagi rasa respect terhadap suami, kalau kita tidak punya lagi rasa cinta terhadap suami, kalau kita tidak punya lagi rasa penghormatan terhadap suami, sangat mungkin sakinah itu bisa luntur dalam rumah tangga kita. Oleh sebab itu, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang di dalam diri kita terhadap pasangan kita atau terhadap anggota keluarga kita, itu wajib kita pupuk.
sampai ajal menjemput. Hatta perjalanan pernikahan kita sudah banyak. Tetap, misalnya, kita harus terbiasa, Bu, pemirsa, mengucapkan kata-kata cinta kepada pasangan kita. I love you, honey. Hatta misalnya suami kita sudah beruban, nggak apa-apa, you are handsome. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang bisa memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita. Atau, cantik, kamu kok cantik sekali hari ini dengan baju merahmu. Masya Allah. Itu akan memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita. Kalau sudah hati yang penuh dengan bahagia, hati yang sudah penuh dengan cinta, insya Allah sakinah akan kita dapat pertahankan di dalam rumah tangga kita. Amin, amin, amin. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah, kira-kira demikianlah ciri-ciri, 2 ciri sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah. Lalu maaf Umi, pertanyaan yang keduanya, bagaimana cara merajut sakinah di dalam rumah, di dalam keluarga itu sendiri? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa pemirsa. Bagaimana caranya merajut sakinah di dalam rumah tangga? Ya, di antara sekian banyak, memang betul sekali. Sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah kata-kata yang mudah sekali untuk diucapkan. Tapi kita butuh pengorbanan untuk mengaplikasikannya. Kita butuh perjuangan untuk mencapai bagaimana supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tidak mungkin rumah tangga tidak berkonflik. Karena tidak mungkin rumah tangga tidak ada masalah. Karena tidak mungkin rumah tangga tidak ada ujiannya. Pasti akan selalu ada ujian kesabaran. Pasti akan selalu ada ujian kesetiaan di sana. Kemudian pertanyaan tadi, bagaimana caranya agar kita bisa merajut sakinah di dalam rumah tangga yang kita bangun? Pertama adalah saling memaafkan. Al-afwu, saling memaafkan. Mengapa memberi maaf, meminta maaf menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan agar supaya sakinah dapat terajut di dalam rumah tangga kita? Karena kita masih manusia, pasangan kita masih manusia, dan manusia adalah al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Artinya sangat mungkin pasangan kita lupa, sangat mungkin pasangan kita salah. Kalau pasangan kita adalah sangat mungkin melakukan kesalahan, demikian pula dengan kita. Akan sangat mungkin kita juga melakukan hal yang sama. Sangat mungkin kita pun melakukan kesalahan yang sama yang belum tentu berkenan di hati pasangan kita. Oleh sebab itu, memaafkan menjadi hal yang sangat-sangat esensial bagi sebuah rumah tangga. Dan tidak perlu gengsi untuk meminta maaf kepada pasangan kita. Kita yang salah duluan, kita minta maaf duluan. Atau pasangan kita, walaupun dia tidak meminta maaf terlebih dahulu, setidaknya kita memberikan, membukakan pintu maaf kita yang seluas-luasnya untuk pasangan kita. Kenapa? Karena kita ingin rumah tangga yang kita bangun menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bisa memberikan ketentraman, yang bisa memberikan kenyamanan kepada seluruh anggota keluarga. Kemudian, mitra ZIC yang dirahmati Allah, yang kedua adalah saling menghormati. Mengapa saling menghormati menjadi hal yang penting bagi terajutnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Karena kita dengan pasangan kita adalah 2 pribadi yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Sangat mungkin pendidikan kita pun berbeda, hobi kita berbeda, kesenangan kita berbeda, budaya kita berbeda. Tetapi atas izin Allah, yang berbeda itu ternyata sudah Allah satukan dalam sebuah ikatan suci pernikahan. Mitsaqan ghalidha. Maka dalam sebuah ikatan suci pernikahan yang di dalamnya terdapat perbedaan karakter antara suami istri, antara anggota keluarga yang lain, dibutuhkan rasa saling menghormati di antara pasangan tersebut. Karena kalau tidak ada rasa saling menghormati, tidak mungkin terjadi kedamaian, tidak mungkin terjadi kenyamanan, tidak mungkin terjadi kebahagiaan di dalam rumah tangga. Contoh,
Kita hobi cooking, suami kita hobinya bike. Kita hobi shopping, suami kita hobinya football. Itu adalah contoh yang kecil. Kalau kita tidak bisa menghormati kesenangan suami kita, itu akan sangat mungkin memicu terjadinya konflik di antara rumah tangga kita. Mitra GIC yang dirahmati Allah. Penghormatan kita terhadap suami itu pun harus diimbangi oleh penghormatan suami terhadap istri. Istri mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepada suami. Tetapi bukan berarti suami boleh semena-mena terhadap istri. Oh, ini istri saya, boleh saya semena-mena. Tidak demikian. Walaupun istri punya kewajiban untuk mengabdi kepada suami, tetapi dia tetaplah manusia yang harus kita hormati kemanusiaannya, yang harus kita hormati hak asasi manusianya. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting dan hal yang esensial bagi sebuah rumah tangga agar hubungan di antara seluruh rumah tangga, anggota rumah tangga tersebut menjadi indah, menjadi nyaman, menjadi aman, menjadi sebuah keluarga yang harmonis adalah saling menghormati satu sama lain. Penghormatan ini pun tidak hanya pada sosok pribadi suami atau istri saja, tetapi juga kepada orang tua suami, kepada keluarga besar suami, kepada sahabatnya. Nah, ini pun harus dipupuk agar kita mempunyai rasa empati, mempunyai rasa penghormatan kepada keluarga besar suami, kepada ibunya, kepada ayahnya. Mitra GIC yang dirahmati Allah. Hal ketiga yang harus kita lakukan agar sebuah rumah tangga dapat merajut sakinah adalah saling melindungi dan saling mengingatkan di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian bagi suami-suami kalian. Dan demikian juga suami kalian adalah pakaian bagi kalian. Maknanya apa? Fungsi dari pakaian adalah untuk menutupi aib, untuk menutupi aurat, untuk menutupi kekurangan. Ketika kita disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187 adalah pakaian bagi suami kita, adalah pakaian bagi pasangan kita. Maka kita harus menjalankan fungsi kita untuk menutup kekurangannya, untuk menutup aibnya. Karena kita ini masih manusia, sangat mungkin kita punya kelebihan, tapi kita juga punya kekurangan. Sangat mungkin suami kita punya kekurangan, tapi dia pun punya kelebihan. Mengapa tidak kita tutup kekurangan dia dengan kelebihan kita? Mengapa tidak kita tutup kelebihan kita untuk menutupi kekurangannya? Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi sebaliknya, membuka aib suami ke sana dan ke sini. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada saat kita membuka aib suami ke sana dan ke sini, itu sama artinya kita membuka aib kita sendiri. Justru yang Islam ajarkan adalah tutup aibnya, tutup kekurangannya. Dengan apa? Dengan kelebihan yang kita punya. Kemudian selain menutup kekurangan, menutup aib, kita pun harus melakukan fungsi untuk mengingatkan kepada kebaikan. Sebagaimana sudah dijelaskan di awal bahwasanya suami punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri, memberi nafkah kepada anak-anak, memberi nafkah untuk seluruh anggota keluarga. Maka dia punya kewajiban untuk kasbur rizq. Dia harus mencari nafkah yang halal untuk diberi makan kepada anak dan istrinya. Kemudian istri punya tugas untuk mengatur rumah tangga agar rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang baiti jannati. Kemudian ketika istri tidak berada di dalam koridor syariat, contoh dia tidak sholat, dia tidak puasa, padahal tidak ada uzur syar'i, suami punya kewajiban untuk mengingatkannya.
Suami punya kewajiban untuk membawanya kembali ke jalan yang benar, yang berada di dalam syariat Allah. Itu kewajiban suami. Punya kewajiban mengingatkan istrinya, mendidik anak-anaknya agar mengikuti hukum-hukum Allah. Demikian juga istri punya kewajiban untuk mengingatkan suami agar suami hanya membawa nafkah yang halal ke dalam rumah. Mengingatkan suami hanya membawa nafkah yang halal untuk diberi makan kepada anak dan istrinya. Jangan malah sebaliknya. Dengan gaya hidupnya yang luar biasa, yang di luar kemampuan suami, istri menuntut untuk mengikuti gaya hidupnya, sehingga membuat suami tidak mampu untuk menutupi gaya hidupnya, mengikuti gaya hidupnya, sehingga melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Sehingga melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Sehingga melakukan dia mengambil keputusan membawa rizki yang haram ke dalam rumah tersebut. Hanya apa? Hanya untuk sekedar memenuhi tuntutan daripada istri untuk memenuhi gaya hidupnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apabila rizki yang haram sudah masuk ke dalam rumah tangga kita, masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam anak-anak kita, maka rizki yang haram akan menumbuhkan daging dan darah yang haram. Darah dan daging yang haram yang tumbuh di dalam keluarga kita sangat memungkinkan untuk tercabutnya sakinah dari rumah tangga kita. Dan tentu itu tidak kita inginkan. Karena kalau sakinah sudah tercabut dari rumah tangga kita, tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi ketentraman. Oleh sebab itu, istri mempunyai kewajiban untuk selalu mengingatkan suami agar on the track, berada di jalan jalur yang benar dalam kasbur rizq, dalam mencari nafkah. Pemirsa ZIC yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari karunia Allah yang ada di muka bumi ini, tapi dengan catatan halalan thayyiba. Di muka bumi ini banyak rizki. Di muka bumi ini banyak yang bisa kita makan. Tetapi dua hal, halalan thayyiba, yang halal dan yang baik. Karena dari rizki, dari makanan yang halalan thayyibah akan menumbuhkan darah dan daging yang baik. Amin. Darah dan daging yang baik akan menimbulkan akhlak perilaku yang baik. Amin. Yang tidak menjadikan dia malas untuk sholat. Yang tidak menjadikan dia malas untuk berpuasa. Justru mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu yang kita inginkan, agar rumah tangga kita terbentuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pemirsa JIC dimanapun berada, demikianlah beberapa langkah yang bisa kita upayakan, yang bisa kita usahakan agar rumah tangga kita menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi tujuan dari awal pernikahan kita. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikahilah wanita karena 4 perkara. Limaliha, walijamaliha, walinasabiha, walidiniha. Nikahi perempuan karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, karena agamanya. Dan pilihlah karena agamanya, karena itu adalah yang terbaik bagimu. Amin. Insya Allah dengan memilih wanita yang memiliki agama, pemahaman agama yang baik, insya Allah itu adalah langkah awal bagi terciptanya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau rumah tangga kita sudah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah akan tercipta sebuah negara yang sakinah. Karena pada dasarnya negara terdiri daripada rumah tangga. Kalau rumah tangganya sakinah, insya Allah negaranya pun menjadi negara yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita dalam Mutiara Al-A'la kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Terima kasih Umi Sama-sama Bunda. atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita Insya Allah. semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra GIC, tentunya kita dapat mengambil kesimpulan dari materi kali ini, yaitu ciri keluarga yang sakinah dilandasi oleh keluarga yang berpedoman kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai Al-Quran, dan keluarga yang dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang. Begitu pula cara merajut sakinah di dalam keluarga harus dilandasi dengan rasa saling memaafkan, saling menghormati, dan saling menghargai, juga saling melindungi. Terima kasih bagi mitra GIC yang sudah bergabung dan selalu setia di program Mutiara Al-A'la. Jangan lupa di like, komen, dan share program ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kini saya Nur Saida mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.